Hey, ketemu lagi di Halftime Show bola.com bersama saya Erwin Fitriansyah. Kok gue diem aja, gue mengenalkan diri sendiri. Aryo Yosia. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini kita mulai rutin nih ya. Iyalah, harus semangat biar apa? Bro, biar inilah. jangan diem aja dong, langsung nyaut-nyaut gitu dong, langsung nyaut-nyaut. Lu pagi-pagi udah nyolot aja lu, udah kayak ngajakin ribut ini aja, kayak preman pasar. Bukan, ini kan kalau virtual gini, kalau nggak langsung saut-sautan kan dikira nge-freeze. Di episode gimana ngomong giliran ngomong langsung barengan. Lu suruh gua ngomong sih. Ayo lanjut. Di episode kali ini, episode kayak acara di TV aja udah. Ngomongin timnas dong. Baru perpisahan. Perpisahan itu berarti pelepasan kemarin. Sebentar. Ini nama gue masih nama anak gue nih. Ganti dong. Sebentar, gue ganti sebentar deh. Nah, nih sekarang udah ganti nama gue nih. Maklum, Zoom-nya gantian, biasa dipakai sama anak gue juga. Sekolah ya? Yoi, masih sekolah online. Mau ngomongin apa deh kita? 26 pemain ya, berangkat ke Turki ya. Iya. Persiapannya di Turki kita ada dua uji coba lawan Myanmar sama lawan Afghanistan. Ini timnya seumuran nggak nih? Apanya nih? Timnya seumuran apa nggak? Oh, kayaknya sih seumuran ya, mestinya ya. Kalau nggak seumuran ya nggak bisa jadi patokan kan sebenarnya. Iya, uji cobanya agak minim sih. Artinya kita praktis seperti itu. Dan yang menarik itu kita berangkat dengan skuad muda yang seperti kita omongin kemarin itu. STY banyak pemain muda dan plus beberapa pemain senior sih, seperti gue bilang. Menghadapi turnamen besar lo nggak bisa cuma berharap sama pemain-pemain. Turnamen besar nih apa? Piala Dunia? Piala Dunia ini Asia Tenggara. Piala Dunia ASEAN. Iya, makanya lihat komposisi pemainnya memang mayoritas pemain muda, tapi ada kan satu tuh yang menarik, ada pemain dari Liga Inggris, Elkan Bagot. Itu nanti bahannya buat bahan nanti. Lo lihat skuad ini bagaimana, Win? Kalau lihat skuad yang 26 pemain ini ada pemain seniornya ya Evan Dimas, kemudian Victor Ibonebo, Parudin Arianto, di posisi back, kemudian sempat dipanggil Papa Mario Zagallo, itu kan udah lama tuh alumnusnya SAD Uruguay ya, yang cedera ya akhirnya ditinggal. Lo ngeliat skuad ini seperti apa, Win? Ada optimisme nggak? Optimis tuh harus lah ya, tapi yang jelas kan Sintayong ini ada keberanian untuk memanggil pemain-pemain baru gitu ya, pemain-pemain yang kadang-kadang bahkan ini siapa nih dipanggil nih baru nih gitu, tapi kan itu mencerminkan ke sebuah keberanian gitu ya. Nggak kayak Ole Gunnar Solskjaer gitu, nggak main flat lagi gitu kan. Kayaknya bete sama pelatih satu ya. Kita main FPL di grup kantor nih, tiba-tiba selalu kalau weekend tuh selalu rame gitu kan. Tapi dia bilang dia ada seseorang gitu kan, Bro Erwin, menit 70 udah gue tinggal aja nih, males gue nontonnya, abis dibantai sama City. Jadi ada keberanian lah untuk manggil pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang relatif bisa dibilang asing lah buat skuad timnas. Tapi yang menarik kan sebenarnya ini dari video latihan terakhir ketika mereka latihan itu ada satu yang menarik dan akhirnya jadi viral. Bagaimana pemain itu diajarin cara passing yang benar sama Coach Sintayong, kan luar biasa gitu. Untuk ukuran timnas ya. Senior ini senior gitu ya. Meskipun ada beberapa pemain junior, tapi kan ini dipanggil untuk timnas senior. Dan akan tampil di Piala Dunia ASEAN gitu ya. Di Piala Dunia ASEAN mau tampil, terus masih diajarin cara passing gitu. Ya ampun kan. Ini sebenarnya, Win, kalau mau jujur ini bukan problem baru. Kalau lo ingat Piala AFF 2004, waktu itu kita baru ganti juga pelatih Inggris, Peter Witt. Kan juga sama, dia bilang gitu kan, aduh, saya ini program latihan kan mestinya mereka udah level senior gitu kan, tapi pola latihan awal tuh dipakainya U16 di Inggris.
ya passing dasar tadi, karena dia lihat memang masih sering Passing banyak bocah ya. Iya, passing bocah gitu. Secara skill kita punya pemain-pemain kita tuh individunya bagus, tetapi beberapa basic sepak bola gitu, elementer kayak passing atau crossing itu masih sering ngaco. Itu bukan Peter Witt doang loh. Pelatih terakhir kita juga tuh si Albert Riedel di Piala AFF juga bilang yang sama. Gue lihat 2014 belum berangkat, itu diajarin drill kayak anak kecil juga gitu kan, bagaimana crossing itu kan udah hal yang mestinya ya di level senior udah ini gitu. Tapi Dan kalau menurut lu kenapa tuh? Dan yang di drill untuk passing itu pemain sayap yang passingnya masih berantakan. Lu bayangin aja, pemain sayap itu tugasnya main di flank ya, di sayap. Mereka masuk melebar. Gitu ya melebar. Terus kalau nggak tusuk mereka crossing gitu ya, crossing tinggi atau crossingnya mendatar atau cutback gitu. Nah itu modal utama untuk jadi pemain sayap itu kan crossing ya, entah itu tinggi, datar atau cutback. Itu masih berantakan. Lu bayangin aja, masuk ke timnas masih dibenerin soal passing gitu, untuk crossing passing yang elementer, kan sebenarnya agak ironis. Makanya nggak heran ketika Peter Witt sama Thailand juara di AFF. Begitu nyampe ke timnas Indonesia nggak juara juga tuh di tim manapun gitu ya. Di turnamen apapun nggak jadi juara juga. Sampai sekarang juga ganti-ganti pelatih nggak juara juga. Memang problemnya elementer. Jadi gini, waktu persiapan yang mestinya berkaitan sama taktik ya kalau udah level senior gitu, habis terkuras hanya untuk urusannya elementer. Iya, balik lagi ke urusan elementer yang harusnya selesai bahkan bukan di level klub, harusnya sebelum masuk klub profesional juga udah beres itu urusan passing. Ini itu, kan sebenarnya coba dibenahin waktu di Luis Milla, karena ini kan sebenarnya kembali lagi kenapa pemain bisa begitu, karena kan fondasi awalnya ketika mereka di junior itu kan beda-beda bro. Ya masuk SSB gaya misalnya di Jawa Timur gayanya Jawa Timur, ke Papua gayanya Papua dan macam-macam gitu kan. Itu kan nggak pernah kan, kemudian ada kurikulum yang menyamaratakan itu kan. Disatuin nih, basic sepak bola kita seperti ini, Pilanesia gitu kan waktu itu konsepnya. Tapi ya itu kan ironisnya Luis Milla ternyata pendek nasibnya di timnas Indonesia setelah Asian Games out ya gitu kan, pergi gitu kan. Nah Pilanesia ini masih ada nih, jika dibikin nama Danur Windo dan timnya gitu kan, sebagai waktu itu Danur Windo sebagai direktur teknik. Pilanesia masih sekarang udah menyebar ke SSB. Cuma kan artinya untuk melihat hasilnya nggak bisa sekarang toh. 5 tahun mendatang atau 10 tahun bahkan gitu kan, karena kan menyamakan kurikulum kan butuh waktu dan artinya ya butuh waktu dan ya banyak pelatih yang punya framing sama gitu yang akan turun ke SSB. Menurut gua sih memang akan masih lama dan Sintayong akhirnya jadi ngerasain bagaimana susahnya, dia harusnya udah mikirin bagaimana strategi. Dan ironis bro, kalau kita dengerin detailnya itu ya, kalau si penerjemahnya Sintayong itu benar gitu kan. Habis passing lari, terus habis itu ankle-nya dikunci ketika passing, itu kan dasar banget gitu. Iya. Ankle harus dikunci, nggak boleh kemana-mana supaya passing nggak berantakan. Itu sampai sekelas timnas gitu ya, sekelas Sintayong gitu ya. Pelatih tim Korea ya, tim Korea Selatan di Piala Dunia yang ngalahin Jerman gitu ya di tahun 2018, itu sampai turun kelas ngajarin pemain kita passing. Lu bayangin aja. Menjawab kesalahan kita ya. Kita kadang-kadang kesel kan ketika nonton sebuah pertandingan gitu kan. Ya itu kan sering kejadian gitu kan. Udah counter attack nih, udah ke depan serat dari sisi sayap tadi lo bilang. Gue inget banget kejadian Octavianus Maniani tuh bro di Piala AFF 2010. Dia kan bagus tusukannya ya, cutbacknya bagus. Tapi kita selalu bete gitu kan lihat begitu dia crossing ya. Ketika dia crossing gitu kan, bola kemana berantakan gitu kan. Padahal Octo itu salah satu talenta terbaik di Papua waktu itu kan. Iya. Lu bayangin aja coach Sintayong ya ngasih tahu Son Heung-min di Piala Dunia waktu mau lawan Jerman gitu. Son, passingnya yang bener kan udah nggak. Son tuh bahasa Jawa tuh. Bahasa Tegal. Son, lu harus passing yang bener gitu. Itu kan pelatih kelas Piala Dunia tapi ngajarin passing gitu. Coba dibayangin Son Heung-min gitu kan, passing yang bener. Aduh, udah deh kita tinggalin aja deh, PR-nya masih banyak. Kita lanjut lagi ke segmen kedua. Bro. Ya. Tapi menurut gua PR emang banyak sih sebelum Piala AFF, nggak cuma ngomongin memang banyak dan macam-macam. Sebentar, sebelum kita masuk ke bahasan, gua mau bahas nih
mau sebelum masuk ke bahasan segmen 2 nih. Gue lihat rambut tuh udah kayak ini aja, Oasis aja nih, Noel atau Liam nih. Tapi baju Nirvana gitu ya. Baju Nirvana gitu. Habis kan soalnya udah pakai kacamata nih, Bro. Kalau rambut nggak diolah-olah gitu kan, nanti lo bilang Pak tua nakal lo bilang. Kayaknya ada hairstylist nih di rumah nih. Nah juga, gue pengen ini aja lah, paling nggak biar walaupun usia sudah bertambah dan bertambah tua sih lebih tepatnya gitu, tapi paling nggak penampilan jiwa tetap rock and roll lah. Ayo gimana? Iya, selain tadi Win nyambung kaitan timnas sudah nggak cuma masalah elementer tadi, kita juga ini loh berangkat ke Piala AFF dengan sebenarnya menurut gua agak aneh sih. Agak aneh tapi sebenarnya masuk akal juga. Kompetisi tetap bergulir pada saat Piala AFF. Akhirnya imbasnya 2 pemain. Nggak aneh ini. Nggak aneh. Piala AFF 2016 juga gitu ya. Udah pernah kejadian ini kayak gini. Iya, Alfred Riedel merasakan yang sama. 2004 Peter Witt juga merasakan yang sama. Waktu kompetisi masih jalan, masih ingat kan? Jadi memang bukan hal yang aneh gitu. Udah pernah kejadian, memang nggak umum gitu kan. Alasannya karena Piala Dunia ASEAN ini bukan ajang FIFA gitu, sehingga klub boleh nggak ngirimin. Dan itu wajar sebenarnya. Ya, kalau ngomongin nggak aneh tadi, sebenarnya banyak negara di ASEAN sendiri sudah minta jadwal diganti karena kan memang ini agak menyulitkan kan akhir tahun kompetisi Eropa masih berjalan atau kebanyakan kompetisi di dunia masih berjalan gitu kan. Sementara ini bukan agenda FIFA. Bukan agenda FIFA itu artinya gini, bahwa pertandingan ini dihitung ya, artinya poin ini dihitung gitu dalam ranking FIFA. Tapi nggak banyak. Tapi nggak, ya cuma dihitung semuanya sebatas uji coba kecil. Gitu kan, artinya klub boleh tidak melepas karena ini bukan agenda, dan lo tahu sendiri bahwa AFF itu kan sebenarnya bukan federasi resmi lo, dia hanya kayak bukan bentuknya asosiasi itu macam-macam lah yang berbau FIFA gitu kan, dia cuma sekumpulan negara-negara ASEAN bikin perkumpulan lah, muncullah AFF, jadi yang dihitung sama FIFA itu kan AFC dan ini tidak masuk agenda AFC juga, jadi sebenarnya putusan klub menurut gua wajar gitu kan, wajar juga gitu kan, bahkan nggak cuma di ini nih ya tadi lo bilang atau gua bilang gitu kan, nggak cuma di level lokal aja di BRI Liga 1 jalan gitu kan, pemain kita juga terancam, pemain-pemain di luar negeri kita nggak main ya, Egy Maulana bahkan klubnya udah stay, oke gua mau lepas, tetapi kalau hanya untuk pertandingan semifinal, kalau penyisian praktis kita udah terjawab nih, Egy Maulana tuh nggak bakal turun di Piala AFF. Kita nggak tahu si Bagot gitu kan, apakah tahun itu akan melepas dia gitu kan. Ya sekarang mungkin karena bisa dilepas karena sekarang kan lagi agenda uji coba kan, resmi kan karena FIFA gitu. Tapi begitu ntar mereka kembali ke klub lagi, lo tahu sendiri di Inggris pada saat Desember itu kan agendanya padat merayap kan di berbagai level gitu kan. Nah ini yang menurut gua memang serba salah sih. Makanya Thailand kan biar lo tahu juga, Thailand tuh nggak panggil pemain yang main di luar Thailand, nggak dipanggil kan? Karena dia ngelihat susah untuk datangin ini gitu kan. Cuma bedanya kalau kita sama Thailand nggak bisa disamain karena Thailand kan udah kenyang juara Piala AFF, sementara kan kita belum pernah. Thailand aja kan di Piala AFF 2 Piala AFF terakhir kan mereka kadang-kadang nggak panggil pemain-pemain yang main di luar negeri gitu ya. Pemain-pemain yang senior juga nggak dipanggil lagi ke timnas gitu untuk main di level Piala AFF. Ceritanya kalau kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia itu mereka full tim gitu. Tapi kalau untuk level Piala AFF kayak Thailand aja juga udah kayaknya nggak nafsu gitu ya. Sebenarnya kan kalau balik lagi ke soal hanya 2 orang pemain yang dipanggil maksimal itu kan memang merugikan buat timnas, tapi kan yang harus dipikirin adalah ini kejadian udah berkali-kali gitu, bukan cuma sekali kan. Dan nggak juga selalu berakhir main negatif sih bro. 2004 kita final, 2016 juga final. Walaupun menurut gue ya gue agak yang sekarang ini agak lebih ngeri sih, karena kan satu tadi kompetisi udah lama nggak jalan, pemain baru panas kompetisi gitu kan, kemudian langsung tampil Piala AFF. Touch-nya gue agak-agak ya kan butuh memang pemain-pemain terbaik di antara yang situasi yang terburuk gitu kan. Kemudian akhirnya pelatihnya dapat pilihan terbatas tuh, ditambah tadi yang pemain luar negeri kemungkinan nggak bisa juga bermain di Piala AFF. Dan menurut gue sih jadi nggak fair juga kalau memaksakan Sintayong harus masuk final. Kan lo tahu PSSI, ketua umum PSSI hari ini state bilang bahwa kalau hasil Piala AFF itu akan menjadi bahan evaluasi. Apakah kontrak dengan Sintayong akan dilanjutkan atau tidak gitu kan. Sintayong kan terikat kontrak sampai 2024, kan disiapkan cuma buat Piala Dunia U20 di Indonesia kan.
Nah, ya hasil Piala AFF ini jadi acuan gitu. Sementara lo nggak didukung dengan proper gitu kan. Ya oke lah, di luar negeri kita nggak bisa ngatur ya, karena itu kompetisi domestik mereka gitu. Tapi kan di Indonesia semestinya kita bisa ngatur ya. Benar nggak? Itu maksud gua itu ya, terlepas dari kita ada pandemi apa memang kondisi yang luar biasa karena pandemi ini kan, harusnya dengan pelajaran kita udah beberapa kali gitu kan tabrakan jadwal kompetisi sama Piala AFF, harusnya kan bisa lebih fleksibel, lebih bisa diatur lah gitu. Karena udah kejadian beberapa kali. Dan Piala AFF itu kan nggak sampai kayak Piala Eropa yang pesertanya banyak 36 tim itu kan, kemudian 1 bulan kelar. Ini kan 2 pekanan juga kelar gitu. Artinya penyisiannya padat, tapi kemudian begitu masuk di luar penyisian kan udah tinggal semifinal dan final gitu kan. Ini bisa lebih berkompromi sih benar. Kan lucunya ironisnya sekarang nih kita mau berangkat ke Turki, timnas kita semestinya bisa full tim karena kan kompetisinya pas tidur juga tuh, Bro. Cuma sama ini lagi yang pasti bisa jadi masalah nih. Nanti pas lagi Piala AFF main, misalnya timnas Indonesia lagi main, liga kita juga lagi main, sama-sama disiarin gitu. Nah, jadi bagaimana bakalan dibully sama netizen, udah pasti bakal. Ini gimana sih timnas lagi main? Iya, dan eranya tuh agak beda. 2004 mungkin nggak terlalu ramai soal ini gitu kan, atau 2016 terus mungkin udah ada tapi belum seramai sekarang. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang kritis gitu kan, apa aja lu ngupil aja jadi bahan omongan gitu kan, apalagi yang kayak gini gitu kan. Udah pasti dibully lah orang. Kompetisi jalan, AFF jalan itu aja bakal udah dibully gitu, apalagi nanti kalau misalnya nih, mudah-mudahan sih jangan gitu, timnas lagi main, liganya juga lagi main gitu kan, sama-sama disiarin, wah udah pasti kejadian sih, Bro. Pasti kita akan dengan cita-cita negatif. Yang gue agak sedih sih karena kan pada saat itu kita menyatukan hati buat timnas ya itu tadi, Thailand udah juara berkali-kali, bahkan Vietnam juga baru juara, atau Singapura juga sudah juara berkali-kali, Malaysia bahkan pesaing kita yang paling yang tradisional gitu kan juga udah juara. Indonesianya ini kan belum pernah juara gitu kan. Dan lu dengan situasi seperti itu, gue bilang, buset, janganlah lo memaksakan diri untuk masuk bukan final aja, bahkan juara gitu. Sintayong sendiri yang ngomong, gua mungkin hanya bisa memastikan masuk semifinal gitu kan. Cuma menurut saya tidak bisa. Lo harus masuk final dan juara. Ya itu yang menurut gua agak-agak ya pasti juga geleng-geleng tuh, udah pusing di ngurusin teknik tadi gitu kan. Aduh, gua ditargetin berat gitu kan. Dan tadinya ngangguk-ngangguk pas dikasih instruksi. Pas dikasih instruksi, lo harus masuk final. Oh ya, ngangguk-ngangguk. Begitu selesai, geleng-geleng. Geleng-geleng, dan dia ini kritis loh. Pelatih yang sangat berani speak up, beda dengan karakter beberapa pelatih yang sebelumnya gitu kan. Ini speak up loh. Di media Korea kan bagaimana mereka berkali-kali gitu secara terang-terangan bahwa ada konfrontasi dia dengan ini, dia sulit melakukan ini, melakukan itu, dan sempat membuat dia kan terancam juga posisinya. Tapi dia nothing tulus, gue lihat gitu kan. Lu pecat gue silakan gitu kan. Ini yang butuh lu gitu kan. Ya, dan gue lihat PSSI juga nggak punya banyak opsi gitu kan. Banyak opsi pelatih untuk mengganti pelatih gitu kan. Mereka udah bayar besar. Kalaupun pecat kan juga pasti ada kompensasinya. Oh, tahu-tahu dipecat gitu kan. Ya wis, kalau gitu kita selesaikan dulu di segmen kedua ini, lanjut ke segmen ketiga. Masih soal timnas. Akhirnya kawan Bagot dapat juga nih KTP, Bro. Kawan Bagot. Dia, aduh, ini ceritanya kocak ini soal dia nih. Waktu kemarin sempat nggak memperkuat U23 sama kualifikasi Piala Dunia gitu kan, dipanggil maksudnya dia di sana gitu kan. Netizen Indonesia menyerbu
akun pribadi. Mending kalau akun pribadi sampai ke akun klubnya gitu lah. Ipswich gitu kan. Dia bawa, lu nggak tahu diri lu, udah naturalisasi, bla 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 bla, cuma ngincar Piala Dunia U20 lah, begitu tahu Piala Dunia U20 lu nggak bisa main, bla bla, udah macam-macam. Akhirnya dia bersuara bilang, bukan begitu bro, kayak saja gitu kan, bukan begitu bro, gua pengen aja, cuma memang benar tadi kita ngomong gitu kan, jadwal kompetisi di Eropa nggak bisa sembarangan dia ninggalin klubnya gitu kan. Ya, akhirnya ketika memang dia bisa pergi dengan sekarang ada FIFA friendly match gitu kan, ya dia jalan gitu kan, udah dapat KTP-nya gitu kan, nantinya dia serius gitu. Tapi lo lihat bagaimana bro, ini kita ngomong lebih luas lagi deh, naturalisasi nih bro, ini untuk kesekian kali, dimulai tahun 2010 ya, kalau kita ingat dulu Christian Gonzalez, pemain naturalisasi pertama zamannya Nurdin Halid gitu kan, waktu itu lolos sampai final gitu kan. Nah, kemudian 2012 ada tuh deretan pemain Belanda tuh, Toni Kussel, kemudian ada apa namanya, siapa? Ada satu Rafael Matimo. Bukan. Kalau itu oke lah, lumayan gitu ya. Toni Kussel, Rafael Matimo. Ada satu nih yang jadi Lord, Johnny van Beukering. Iya, gua nonton bro, karena gua kebetulan lagi tugas dinas tuh, lagi dinas di Piala AFF itu ya 2012, itu main di Malaysia gitu kan. Lu lihat di TV kan gedenya ya gede pada kalau dia badannya, proporsi badannya itu ideal gitu kan. Gue yang lihat dari dekat aja, buset, ini masih aktif jadi pemain bola nih, gitu kan. Ya gue bukan body shaming gitu kan. Ya pemain sepak bola, dia bisa main bola dan dia kan punya rekor bagus di level junior kan. Dia pernah membela timnas Belanda dan macam-macam gitu kan. Samir Nasri. Iya, bukan maksudnya body shaming juga, tapi artinya sepak bola profesional kan proporsi badannya beda gitu ya. Cuma ada satu bro, sepak bola tetap bisa main bagus walaupun badannya tambun. Idola gua, Diego Maradona. Maradona. Itu pun ketahuan doping. 94 masih inget nggak? Udah tambun banget main, itu pun doping. Bagaimana menurut lo dengan kembali lagi gitu kan, pola naturalisasi dipakai, ada dua nih, Victor Igbonebo juga main. Sebenarnya Mark Klok juga dipengenin Sintayong gitu kan. Tapi Mark Klok kan ternyata silsilah dan macam-macam, dia hampir sama kayak kasus Ezra Walian, jadi belum disetujui FIFA gitu ya secara resminya. Dia udah jadi WNI tapi dia belum bisa memperkuat Indonesia. Dan yang menarik juga, nah gue terakhir ini dulu, Sintayong juga bilang, gue sebenarnya pengen gue udah mengajukan banyak nama nih pemain naturalisasi, pemain keturunan Indonesia yang bisa dipanggil ke Indonesia, tapi PSSI nggak memfollow up. Bagaimana menurut lo dengan banyaknya pemain naturalisasi? Ya, yang pertama kan gini, sebenarnya ironis gitu ya. Ironis ketika kita dihadapkan pada kenyataan pemain Indonesia untuk passing aja masih harus diajarin, balik lagi lagi. Harus diajarin itu. Pemain yang main di liga kita, pemain yang asli Indonesia gitu ya. Akhirnya apa? Kalau kita sambungin, nggak heran kalau akhirnya Sintayong itu minta supaya ada banyak pemain naturalisasi yang bisa main untuk timnas. Sangat mungkin Sintayong ini juga agak frustasi, dibebani target masuk ke final Piala AFF, tapi amunisinya untuk passing aja mesti diajarin lagi. Nah, akhirnya apa? Ya shortcut gitu. Shortcutnya apa? Cari pemain naturalisasi yang sangat mungkin kalau belajar main bolanya benar di luar sana, passing nggak perlu diajarin. Jadi tugas pelatih timnas di timnas itu bukan ngajarin passing lagi, tapi kepada strategi, taktik main gitu ya, formasi, cara main gitu. Jadi bukan hal-hal dasar lagi. Lagi-lagi shortcut gitu kan. Nah, dan sebenarnya pola ini lanjut dulu loh. Ya, masalahnya kan apakah ini disetujuin atau enggak gitu kan ya. Terus gimana kita punya trauma lah, bisa dibilang kita punya trauma. Dari segitu banyak pemain naturalisasi, siapa sih yang sukses di timnas gitu ya? Iya, bahkan kalau hanya di level klub aja ngapain gitu? Iya, dulu ada Sergio Pandik gitu kan, begitu hebat di Liga Australia gitu kan, dan dia pemain bukan kaleng-kalengan dari Belanda. Tapi begitu masuk timnas dicoba juga gagal gitu kan, nggak terlalu bagus gitu kan. Ya menurut gua sih ya, dilematis sih bro, ya benar tadi shortcut. Tapi biar kita tahu juga kan bahwa aturan kewarganegaraan Indonesia juga susah ya, nggak sesederhana seperti membalikan telapak tangan di negaranya Sintayong. Orang boleh punya 2 paspor. Di Indonesia kan nggak bisa bahwa satu pemain A ketika jadi warga negara Indonesia dia harus cuma pegang 1 paspor gitu kan, nggak punya double kewarganegaraan. Dan ini yang mungkin membuat PSSI nggak segampang itu bro. Kan mungkin kalau bisa ngomong son nggak segampang itu son gitu kan.
bahwa ya kalau gue mau naturalisasi aja kan masih ada prosesnya, masih tinggal secara tidak berturut-turut selama 5 tahun di Indonesia dan macam-macam gitu. Dan menurut gue sebenarnya naturalisasi ini juga kalau kita ngomongin ya baik ya buat shortcut tadi atau macam-macam. Tapi kan sebenarnya ya tadi lo bilang, gue sendiri bilang begitu banyak gitu. Kan sekarang juga jadi lucu, naturalisasi awalnya buat timnas gitu. Belakangan dipakai ngakalin bro. Gue berani bilang ngakalin gitu, ngakalin klub-klub tuh kurang asemnya tuh. Mereka menaturalisasi pemain dengan harapan bisa nambah pemain asing tanpa harus pakai aturan itu gitu kan. Dan akhirnya menyebar banyak pemain asing yang maksud gue berwarga negara Indonesia sekarang gitu kan. Ya kadang-kadang baru 1 tahun 2 tahun main di Indonesia udah jadi WNI gitu kan. Itu gue agak menyedihkan gitu kan. Jadi ternyata ini maunya apa sih gitu loh. Tapi benar sih bahwa ya bolehlah kalau gue ya pribadi niatnya bolehlah naturalisasi, tapi make sure bahwa kualitasnya jelas dan buat kepentingan jangka panjang. Artinya apa? Pemain-pemainnya masih muda gitu kan. Si Barbot ini kan maksud gua masih muda. Waktu pakainya masih panjang. Tapi kalau udah pemain umur buat 30 tahun, kemudian baru naturalisasi. Kemarin kan yang rame pemain kesayangan tuh Portes ditanyain, ditawarin, mau nggak lo jadi WNI? Dia jawab gitu kan, dengan dia jawabnya gini tuh, bukan saya nggak tertarik dengan Indonesia gitu. Ini negara yang ramah gitu. Cuma kan pertanyaannya apa perlu kehadiran saya? Sementara kalian punya banyak pemain lokal yang bisa kalian berdayakan. Pemain yang ada sekelas Portes saja, yang usianya udah nggak usia ini lagi gitu, bukan usia muda kan dia sendiri ngomongin ya, ini masih kesadaran. Ya, artinya menurut gua kita juga nggak bisa ya, seperti Filipina. Kalau Filipina wajar lah ya bro, kayak gitu ya. Atau Singapura gitu kan. Karena memang sumber dayanya kan sedikit. Kalau kita kalau mau ambil contoh lagi ya, yang misalnya yang naturalisasi yang tapi ya ampun masa jadi pemain naturalisasi. Lo inget nggak Herman Jumafu Epandi? Itu kan naturalisasi. Ini naturalisasi ya. Naturalisasi itu. Main di timnas juga enggak gitu kan. Dia juga sudah tua ketika dinaturalisasi. Gay Junior juga. Nah, ya Gay Junior. Ngapain dinaturalisasi kalau dengan pertimbangan dia udah lama main di sini. Nah, kita mesti selektif lah. Yang dinaturalisasi itu ya pemain yang lifetime-nya itu masih panjang, masih umur 19, 20 dan memang punya track record rekam jejak itu bagus gitu, bukan yang nggak jelas gitu akhirnya jadi mubazir kan di naturalisasi. Tapi kalau gua selain ngomongin naturalisasi yang masa pakainya masih panjang, kalau gua berpikir yang sebenarnya mesti beresin fondasi pembinaannya. Artinya gini deh, gua dari dulu bilang gitu, kita ngomongin juara, ujungnya nggak juara juga karena kita shortcut terus. Menurut gua gini lah, kita memang mesti berpikir bahwa benahin pembinaan, berstruktur macam-macam, puasa untuk berpikir juara paling nggak 5-10 tahun. Artinya setelah 5-10 tahun gitu kan, lo punya long term target gitu kan, baru lo kita ngomongin juara gitu kan. Oke lah kita udah ngebet banget pengen juara, tapi kan memang itu kan passing aja masih salah gitu kan. Ya ada yang harus diberesin gitu menurut gua. Kita beresin itunya dulu gitu kan. Jangan juara. Orang Jepang aja dia menargetkan 40 tahun untuk juara Piala Dunia gitu kan. Dia udah panjang gitu kan. Kalau 40 tahun lagi kita masih nonton nggak nih, bro? Iya. Panjang lah. Kita rock and roll lah. Nonton tapi udah pakai kacamata gitu, udah deket. Nah, hari gini aja gue ngeliat lo begini udah bingung gue. Udah gue pakai begini, aduh bacanya apa nih? Gitu kan. Nontonnya 15 menit doang, selanjutnya ngantuk-ngantuk gitu nonton udah tua. Iya, tapi makanya maksud gue kita nih kebanyakan lompat-lompat berpikirnya bro. Artinya pengen juara gitu kan, dicoba berbagai cara dengan shortcut gagal mulu gitu. Daripada itu kan mendingan kita mulai dari awal berpikir dengan juara. Sama kayak Vietnam sebenarnya. Vietnam 5 tahun nggak butuh waktu lama loh. Ketika dia habisin kejadian match fixing 2006 gitu kan, bilang Piala Asia gitu kan 2007, dia bilang ini ada nggak beres sama ini gua. Dia benahin. Sekarang udah jadi raja Asia Tenggara gitu loh, dan main dari level Asia gitu loh. Ya menurut gue Indonesia masih berpikir sama seperti itu sih. Walau mungkin nggak mudah karena tekanan netizen juga gawat gitu. Gagal dikit langsung ganti ketua umum PSSI, ganti nih ya, kayak gitu. Artinya memang dilema nih. Sisi lain gitu, ya memang menurut gue mesti ada kesehatian itu tadi saya mikir. Ya, oke. Ini udah cukup nih waktu kita nih. Ganti acaranya, bos. Ganti orangnya, ngeselin. Ya udah, kita ya masih tetap berharap lah timnas Indonesia bisa dapat hasil bagus. Amin. Di uji coba di Turki, terus lanjut lagi ke Piala AFF. Mudah-mudahan bisa jadi juara. Ntar kita bahas lagi di halftime show berikutnya di bola.com, bola.net. Kalau mau baca, jangan lupa tetap jaga
prosedur kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga. Semoga kita sehat. Sampai ketemu lagi dengan saya Erwin Fitriansyah, Led Zeppelin dan Nirvana. Terima kasih.